good morning my dear students. How are you today? Hopefully you are fine. Well, before we are going to learn, I would like to give you a chance to pray. Please. Alright, my dear students, in this pandemic, I would like to ask you to follow the health protocol by washing hands, wearing the mask, and also keeping social distancing. Jadi anak-anak sebelum belajar kalian harus berdoa dan juga kalian harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga jaga jarak. Alright, in this section I would like to give you a new material related to how to make the question in English. Jadi Mr. akan menjelaskan materi yang baru kepada kalian semua, bagaimana cara membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris. Jadi Mr. akan tanya dulu, pernah nggak kalian membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris? Nah, Mr. yakin bahwa kalian pernah mencoba membuat kalimat pertanyaan dalam bahasa Inggris, baik itu yang menggunakan WH question maupun yang menggunakan yes or no question. Jadi kali ini Mr. akan membahas tentang yes or no question. Oke, let's start. Kita akan coba buka yang subjek bahasa Inggris. Oke. Now, we are going to discuss about yes or no question. What does it mean? Yes or no question is a question whose expected the answer either yes or no. Jadi, yes or no question itu adalah merupakan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak, without using the reason, tanpa menggunakan alasan. Ya, tanpa menggunakan alasan. So how to form yes or no question? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan yes or no question? Ayo kita coba. Pola kalimatnya adalah kita menggunakan auxiliary plus subject. Coba perhatikan. Predicate, object, or complement. Sekali lagi. Auxiliary plus subject, predicate, object, or complement. Kira-kira itu Mr. auxiliary-nya itu apa? Oke, Mr. akan jelaskan. Auxiliary itu terdiri dari ada do, ada does, ada am, is, and are. Nah, ini auxiliary yang kita bahas dulu. Dan auxiliary-nya masih banyak lagi, bukan hanya ini. Nah, sekarang subjek, kita masuk pada subjek. Subjek ada berapa? Yang kalian pelajari subjek ada berapa? Nah, subjek ada 7. There are 7 subject. What are they? Oke. Subjeknya ada I, ada you, ada she, he, it, we, and they. Nah, di sebelahnya ada predikat. Predikatnya bisa menggunakan verb atau kata kerja, bisa menggunakan noun atau kata benda, adjective, kata sifat, adverb, kata keterangan, dan juga bisa kita menggunakan verb ing. Verb ing ini adalah kata kerja yang ditambahkan dengan ing, yang menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, kalau objeknya juga ada 7 sama dengan subjeknya. There are 7 objects. The first is me, you, her, his, it, us, and them. Nah, objek dari I itu adalah me. Objek dari you itu adalah you. Objek dari she itu adalah her. Objek dari he adalah his. Objek dari it adalah it. Objek dari we adalah us. Objek dari they adalah them. Oke, itu dia pola pembentukan dalam yes or no question. Jadi terdiri dari auxiliary plus subject plus predicate plus object or complement. So how to form it? How to make in a sentence? Okay, let's see. Nah, Mr. akan menjelaskan, barangkali kalian masih belum paham tentang penggunaan do, does, am, is, are ini, auxiliary ini. Nah, Mr. akan menjelaskannya. Kita coba buka. Do is used by the subject I, you, we, and they. While does
is used by the subject she, he, it. Jadi anak-anak, do itu digunakan oleh subjek I, you, we, and they. Sedangkan kalau does itu digunakan oleh subjek she, he, dan it. Nah, predikat yang digunakan oleh do dan does ini adalah verb, ya, atau dia kata kerja. Nah, do dan does itu menggunakan predikat verb atau kata kerja. Oke. For example, coba perhatikan contoh di bawah ini. Number 1, do they pray at home? Yes, they do. Atau no, they don't. Nah, perhatikan di sini. Yes or no question itu yang seperti Mr. jelaskan dari awal bahwa hanya menggunakan jawaban yes or no. Nah, coba di sini nomor 1, do they pray at home. Nah, kira-kira kenapa do yang kita gunakan di sini? Kenapa bukan are? Kenapa bukan am dan lain sebagainya? Perhatikan, kalau do tadi digunakan oleh subjek they, we, you, dan I. Nah, subjek yang digunakan di sini adalah they. Jadi kita menggunakan do. Terus kenapa enggak are, Mister? Karena are juga digunakan oleh they. Karena di sini adalah kata kerja verb. Yang mana kata kerjanya? Pray. Oke ya, itu dia. Pray adalah kata kerja. Maka kita menggunakan auxiliary do. Oke. Jadi artinya, apakah mereka berdoa di rumah? Nah, seandainya kamu bisa jawab yes, berarti kamu harus mulai dari yes, they do. Kalau awal pertanyaannya dimulai dari do, maka jawabannya juga harus diakhiri dengan do, begitu. Tetapi kalau no, kita bisa menjawab no, they don't, atau no, they do not. Oke ya, do not itu disingkat dengan don't. Number 2, do you like playing football? Nah, di sini kenapa do lagi kita gunakan? Karena dia menggunakan subjek you. Coba kita lihat di atas. You menggunakan do. Ya, sudah betul. Bukan are karena dia menggunakan predikat verb. Ya, kata kerja pertama. Jadi kita menggunakan auxiliary do. Cara menjawabnya seperti tadi. Kalau yes, kita mengatakan yes, I do. Kalau tidak, no, I don't. Oke. Selanjutnya number 3. Does she sing a song? Nah, di sini sudah beda lagi. Dia menggunakan does. Kira-kira kenapa? Coba kita lihat. Karena di sini adalah subjek she. Dia menggunakan she di sini. She menggunakan auxiliary does. Nah, kenapa enggak is, Mister? Karena dia menggunakan predikat verb. Yang mana verbnya? Sing. Sing itu artinya bernyanyi. Berarti itu kata kerja. Maka kita menggunakan auxiliary does. Jadi kalau kita juga menjawabnya, kalau seandainya dia sedang bernyanyi atau dia bernyanyi, maka kita menjawab yes, she does. Kalau awal kalimat pertanyaannya itu diawali dengan does, maka itu diakhiri dengan does juga. Itu aturannya ya. Kalau no, no, she does not, atau no, she doesn't. Oke, sampai di sini sudah mengerti? Oke, sekarang kita masuk pada penggunaan auxiliary be, yaitu ada am, ada is, dan ada juga are. Oke ya. Nah, I menggunakan auxiliary am atau to be am. She, he, it menggunakan is. You, we, they menggunakan are. Jadi predikat yang digunakan pada auxiliary be itu adalah noun, adjective, verb in. Nah, seperti yang Mister jelaskan sebelumnya tadi, noun itu adalah kata benda, adjective kata sifat, adverb kata keterangan, dan verb in itu adalah kata kerja ditambah ing yang menyatakan tindakan sedang berlangsung ya, atau present participle. Oke, coba kita lihat contohnya. Am I a student? Nah, perhatikan di sini. Apakah saya seorang siswa? Nah, kalau kamu jawab yes, you are. Ya. Atau no, you are not. Oke. Number 2, is she humble to everyone? Apakah dia baik kepada semua orang? Oke.
Bisa kita jawab yes she is atau no she is not. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa is yang digunakan di sini? Kita menggunakan is di sini karena subjeknya adalah she. Kenapa bukan does lagi? Karena predikatnya adalah kata sifat humble, rendah hati. Oke ya. Maka kita menggunakan auxiliary is. Oke, number 3. Are you a doctor? Nah, perhatikan di sini dia menggunakan auxiliary be are. Jadi, perhatikan subjeknya itu adalah menggunakan you. Jadi perhatikan subjeknya di sini adalah you. Berarti you menggunakan are. Kenapa bukan do, Mister? Karena di sini predikatnya adalah doctor. Ini termasuk kata benda profesi ya. Nah, cara jawabnya yes I am, atau kalau tidak no I am not. And the last is, are they watching TV? Oke, di sini juga kita menggunakan are karena predikat yang dia gunakan adalah watching. Ini kata kerja tambah in. Kalau dia kata kerja tambah in, kita menggunakan auxiliary be. Kita pilih yang mana? Nah, antara am is are. Karena subjeknya they, maka kita menggunakan are. Oke, cara jawabnya yes they are. Atau no they are not. Nah, oke, itu saja penjelasan tentang materi yes or no question. Mister harap kamu sudah mengertinya. Oke, see you for the next time. Bye bye.